Triox TV dimanapun kalian berada, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan diberikan banyak rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman Triox TV, jadi hari ini kita akan melanjutkan modifikasi si R15M alias modifikasi part 2-nya R15M. Nah, jadi di sini kita kemarin menampung beberapa request dari teman-teman. So, langsung aja kita update di motor ini supaya teman-teman bisa melihat secara langsung. Tapi ngomong-ngomong, kalau kalian mau lihat per parts, kalian bisa langsung kunjungi channelnya Rendra Setio. Di sana itu udah ada pembahasan per parts. Jadi kalian bisa puas deh nontonnya. Parts ini, dan ini. Jadi bener-bener diulasnya itu per parts. Jadi kalian bener-bener bisa leluasa banget untuk memahami per partsnya. Jadi kalian kalau yang lagi nabung-nabung beli parts, baiknya gue rekomendasikan untuk nonton channel tersebut sebelum kalian membeli parts. Kalau yang belum ada bang, tungguin aja dan request di kolom komentarnya. Tapi di Rendra Setio ya, bukan di sini. So teman-teman, sekarang kita lanjut. Motornya ada di belakang, beberapa parts sudah kita tempel untuk part kedua ini. So let's go. Nah, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang pengen banget punya kaos buat trading, sekarang udah tersedia nih di RSAK Production. Contohnya kayak gini nih, kaos yang keren banget dan favorit gue banget, terutama Mimin ya. Dari Buaya Series teman-teman, dia nggak tahu kenapa suka banget sama kaos Buaya Series ini. Dan ada lagi ZX25R Series, kalau ini favorit gue banget. Dan kalian bisa lihat di bawah, masih banyak banget seri-seri yang lain. Namun kaos ini benar-benar limited edition. So buruan tuh kunjungi RSAK Production dan lakukan pemesanan di sana. Nah, so gue lanjut dulu, let's go. Oke teman-teman Triox TV, sekarang kita bahas part keduanya. Nah sebelumnya kalian bisa ngelihat ini motornya perubahannya. Mungkin kalian nggak akan terlalu ngelihat detail perubahannya seperti apa. So akan gue bahas dulu perubahan yang pertama, yaitu masalah spionnya. Nah banyak banget nih dari kalian kemarin yang ngasih masukan bahwasannya, bang pakai spion winglet dong, pakai spion winglet. Nah lebih detailnya kalian bisa kunjungi channel Rendra Setio. Di sana udah dibahas secara detail untuk spion winglet ini. Nah sekarang akan gue bahas simple aja. Spion winglet ini harganya kurang lebih segini. Dan bener-bener PNP di motor ini teman-teman. Jadi nggak banyak pembahasan yang bisa gue bahas karena bener-bener PNP dan nggak perlu akal-akalan. Cuma detailnya bahwasannya spion ini punyanya R15 V3 bukan R15M. So teman-teman kalau yang lagi hunting-hunting spion kayak gini, tolong teman-teman harus jaga iman nih. Kalau misalkan dibilangin sama teman-teman pedagang, ini adalah spion dari R15M yang terbaru, harganya segini-gini, langsung aja kalian boleh obok-obok di di tempat teman-teman belanja, langsung aja carinya yang R15 V3 karena itu sama aja teman-teman. Jadi kalau ada gimmick ini spion R15M ya kalian kayaknya nanti kena bom karena pasti harganya di up.
Pengalaman ini diambil dari teman kita sendiri yang kemarin habis belanja-belanja. Nah, dia itu banyak banget beli tulisannya R15M bla bla bla. Pas dia beli harganya tuh up semua. Giran dia nanya ke kita, harganya sama kita ini jauh banget karena kita pakai beberapa parts yang punyanya R15 V3 dan itu bener-bener PNP, teman-teman. Gimana menurut kalian? So, kita lanjut ke part berikutnya. Oke, teman-teman Triox TV, sekarang kita lanjut lagi ke parts berikutnya. Sebenarnya ini cuma diupdate aja dan ngasih teman-teman pilihan. Nah, ini adalah exhaust-nya. Karena kemarin dari teman-teman ini yang lagi pengen beli motor R15M ini pengen boncengin pacar nih. Ada yang komen, "Bang, kalau misalkan gue pengen knalpotnya panjang kayak gitu, terus kalau mau boncengan gimana?" Karena memang kemarin Triox TV ngasih contohnya itu pakai hanger knalpot ya. Jadi nggak pakai footstep belakang. Iya sih, kalau misalkan memang long header, long pipe kayak kemarin, itu harusnya itu ada bracketnya. Bracketnya itu di footstep depan kalau si R15M ini, teman-teman. Nah, karena ini footstepnya diganti, jadi kita pakai yang di sini. So, sekarang kita perbaiki desainnya dan kita ngasih choice ke teman-teman. Inilah desain knalpot K20 Racing Performance kalau underbelly. Untuk masalah suara dan lain-lain nggak ada perubahan ya, tetap sama aja. Namun desainnya aja jadinya kayak begini. Kalau gue pribadi, karena memang gue suka dari desainnya yang underbelly, ya gue bilang ini sih keren. Kemarin gimana bang? Ya kadang-kadang gue suka nyobain yang long pipe itu karena ngobatin galau aja, teman-teman. Maksudnya ngobatin bosen aja. Kadang bosen, kadang ya gitulah. Suka ganti-ganti, biasalah kalau udah keseringan modifikasi. Dan untuk header yang underbelly ini, itu menghabiskan biaya segini. Agak beda ya teman-teman, harganya underbelly sama yang nggak underbelly. Soalnya materialnya juga beda banget. Perlu lebih panjang kalau misalkan yang long pipe. Nah, balik lagi nih ke teman-teman, sukanya yang kayak gimana? Triox TV udah kasih dua contoh. Yang pertama yang long pipe, yang kedua yang underbelly ini. Kalau masalah silencer nggak ada perubahan ya harganya, jadi sama aja. Nah, kalau yang long pipe kan dapat hanger juga, jadi lebih mahal tuh harganya, dapat hangernya gitu teman-teman. Jadi teman-teman silahkan menentukan tuh mau underbelly atau yang long pipe. Balik lagi ke selera kalian. Oke teman-teman Triox TV, sekarang kita lanjut ke parts modifikasi berikutnya, yaitu masalah gear setnya. Nah bang, kenapa sih bang kok gear setnya abang perlu ganti? Kemarin itu kita udah coba motor ini dan test ride motor ini ya kan. Terus dari beberapa kali test ride kita juga udah ngisi beberapa data yang harus di-upgrade di motor ini. Terutama yaitu masalah akselerasi yang perlu sedikit ditambah, sedikit ya, nggak banyak. Akselerasinya apa yang perlu ditambah yaitu gearnya kita naikin supaya motornya ini jadi terasa lebih ringan teman-teman. So gearnya set kita ganti menggunakan Triple S yang harganya itu cuma segini. Gak terlalu mahal banget untuk modifikasi motor ini. Dan lagi-lagi ini menggunakan gear set dari R15 V3, bukan R15M teman-teman. Jadi barang-barang V3 itu bener-bener masih kepake banget di motor ini. Nah, gimana tuh menurut kalian? Jadi di part 2 ini kita baru upgrade 3 parts modifikasi aja. Mulai dari tadi spion, terus masalah gearset, dan berikutnya masalah header yang dirubah menjadi underbelly. Nah, balik lagi semua itu adalah selera buat kalian. So, kalian itu tinggal pilih aja bagaimana sih baiknya sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan. Jadi, kalau kalian yang baru masuknya ke channel yang video yang sekarang, baiknya kalian masuk ke playlist langsung klik yang part 1 supaya kalian tahu gimana-gimananya. Nah, kalau kalian mau lihat lebih detailnya lagi, kalian bisa langsung kunjungi Rendra Setio dan langsung subrek aja di channel itu karena di situ ngebahas per parts, teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk parts modifikasinya itu aja. Nah sekarang akan gue sampein beberapa opini terupdate gue tentang motor ini. Nah jadi buat kalian yang punya R15 V3,
baiknya dipikirin lagi deh kalau kalian mau ganti ke R15M ini. Bang, kenapa bang? Bang, kenapa bang? Nah, jadi gini teman-teman, agak sayang banget nih kalau kalian itu pakai R15 V3 terus kalian ganti ke R15M. Karena dari reading experience, terus dari beberapa hal lain itu masih sama banget, termasuk dari parts-partsnya juga teman-teman. So, kalau misalkan kalian ganti, kayaknya sayang banget deh, karena masih sama-sama pegel juga kalau misalkan kalian perjalanan jauh di motor ini. Memang sih secara desain motornya itu lebih keren. Ini tuh lebih keren dan punya beberapa fitur seperti quick shifter dan lain-lain. Tapi kalau menurut gua, motor kalian juga bisa kok dipasangin hal-hal seperti itu. Mungkin, tapi kalau misalkan kalian konsul ke mekanik-mekanik andalan kalian, pasti bisa. Nah, kalian tinggal sering-sering aja tuh update parts-parts modifikasi kalau menurut gue pribadi. Dan untuk masalah desain, kalian juga bisa akalin dengan cara repaint atau dengan cara merubah mengcustom beberapa parts yang ada itu untuk obat bosen kalian. Jadi daripada kalian harus ganti yang nominalnya motor barunya ini mencapai angka 43.500.000, menurut gua kalian bertahan aja di R15 V3 kalian. Atau kalian juga bisa modif tuh R15 V3 kalian kayak punyanya Ryox CV yang pernah ada di Be My Bike. Nah, kalau kalian yang baru mau beli R15 V3, sekali lagi gue pesenin ke kalian, kalau beli jangan jadi korban media. Baiknya kalian datang langsung ke dealernya dan kalian duduk dulu dan rasain bagaimana motor itu teman-teman. Jadi benar-benar dirasain. Jangan cuma ngelihat dari iklan, ngelihat dari video dan lain-lain. Karena feel-nya itu takutnya nggak sesuai dengan kebutuhan kalian teman-teman. Motor ini masih sama feel-nya kayak si R15 V3, walaupun memang bagian belakangnya ini agak sedikit lebih rendah dan sekarang kita juga lebih nepak menggunakan motor ini. Sensasi pegelnya itu masih lumayan ada di sini. Namun kalau kalian itu punya motor kayak gini, cuma buat di latihan kesentul aja atau buat sunmori aja, kayaknya cocok banget tuh. Selain memang motor ini ganteng, motor ini tuh buat riding di Sentul tuh atau buat cornering dan lain-lain tuh enak banget sih emang. Oke teman-teman Ryox CV, jadi itu aja ya informasi hari ini buat nemenin gabut kalian. Semoga kalian terhibur dan mendapatkan banyak informasi dari Ryox CV dan tim ini. Dan mohon bantu doanya teman-teman dan supportnya untuk Ryox CV bisa 100.000 dan agar kita juga lebih semangat membuat konten dan memberikan yang terbaik buat kalian. Itu aja. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jaga kesehatan kalian and dadah.